Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudin Fauzin Raha dari Fakultas Teknik FTUN Tirta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai praktikum teknik manufaktur dengan modul CNC TU2A. Jadi di sini saya akan membahas 5 materi, yaitu pertama ada sejarah singkat dari mesin CNC TU2A itu sendiri. Yang kemudian yang kedua ada pengertian dan prinsip kerja dari si CNC TU2A ini. Kemudian yang ketiga ada persumbuhan yang terdapat di si CNC TU2A ini. Kemudian keempat itu ada cara pengkalibrasian mesin CNC TU2A. Dan yang terakhir itu ada tahapan-tahapan proses pembuatan benda kerja yang kelompok kami buat. Pertama itu sejarah singkat dari mesin CNC TU2A ini, yaitu pada tahun 1952 dikembangkan oleh John Pearson. Seiring dengan perkembangan teknologi semikonduktor atau mikroprosesor, maka berkembanglah sistem kendali yang diterapkan. Selanjutnya tercipta sistem kendali berbasis komputer yang dikenal dengan sistem, yaitu mesin CNC yang telah dikembangkan dan direvolusi proses desain menjadi sedemikian canggih. Nah, kemudian selanjutnya ada yaitu pengertian dari mesin CNC TU2A dan prinsip kerjanya. Yaitu mesin CNC TU2A suatu mesin yang dikontrol dengan menggunakan bahasa numerik, dan prinsip kerja pada mesin CNC TU2A ini yaitu benda kerja yang terpasang pada cekam berputar, sedangkan gerakan penyayatan, memanjang atau melintang dilakukan oleh si pahat potongnya. Kemudian terdapat persumbuhan pada si mesin CNC TU2A ini, yaitu terdapat dua, di mana sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X ini gerakannya itu melintang tegak lurus terhadap sumbu putar, sedangkan sumbu Z itu gerakan memanjang sejajar sumbu putar. Nah, selanjutnya ada pengkalibrasian dari si mesin CNC TU2A ini, yaitu pertama kita memastikan panjang benda kerja yang ingin kita sayat itu tidak terkena cekam. Kemudian kita mengkalibrasi persumbuhan pada mesin CNC TU2A ini, yaitu pertama kita mengkalibrasi sumbu Z-nya terlebih dahulu ya, yaitu menggerakkan mata pahat aksis Z negatif dengan cara manual sehingga mengenai tipis permukaan benda kerja. Kemudian kita menekan tombol delete sehingga pada posisi aksis pada layar itu menunjukkan angka 0, kemudian kita menggerakkan kembali si pahat potongnya menjauhi benda kerja. Nah, selanjutnya kita mengkalibrasi sumbu X-nya, di mana caranya itu sama seperti mengkalibrasi sumbu Z. Nah, selanjutnya itu kita ada tahapan-tahapan dalam pembuatan benda kerja. Ini adalah contoh gambar dari benda kerja yang kita buat, di mana kita melakukan penyayatan ada 5 tahapan ya, di mana proses pertama kita melakukan penyayatan pada tirus 1, melakukan 5 kali penyayatan, 5 kali pengulangan. Itu karena lebar kedalaman si tirus 1 ini berkisar 2,5 mm, sedangkan kita melakukan penyayatan sekali penyayatannya itu 0,5 mm. Kemudian kita ke proses kedua, yaitu kita melakukan penyayatan pada bagian fillet dalam, yaitu di mana lebar kedalaman si fillet dalam ini 3,5 mm. Jadi di sini kita melakukan proses penyayatannya itu sebanyak 7 kali. Selanjutnya kita ke proses ketiga, yaitu kita melakukan penyayatan pada tirus kedua, di mana lebar kedalamannya itu 3 mm. Jadi di sini kita melakukan penyayatan sebanyak 6 kali. Lanjut ke proses keempat, yaitu melakukan penyayatan pada bagian fillet luar dengan kedalamannya itu 2,5 mm. Jadi kita melakukan proses penyayatannya itu 5 kali. Dan yang terakhir itu kita melakukan penyayatan pada si perimeter. Di sini kita melakukan proses penyayatannya itu 2 kali. Nah, di sini ini adalah program kerja yang kita buat, yaitu pertama nomor 1 hingga nomor 7 ini adalah proses penyayatan yang pertama, kemudian dari 8 sampai 15 ini adalah proses kedua ya. Selanjutnya ada proses ketiga ini, yaitu dari 16 sampai 22, dan proses keempat itu dari nomor 23 sampai nomor 27, dan kemudian nomor 28 sampai 32 ini adalah menggerakkan si pahat potongnya ini menuju perimeternya. Dari 33 sampai terakhir itu adalah proses kelima, yaitu proses penyayatan si perimeter. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.